Happy New Financial Year. Bulan Juli biasanya it's a big thing ya for some people. It's a big thing. Oh, di kantor saya such a big thing, such a big thing. Yeah. Oh, still a big thing, still a big thing. Finance always a big thing. Um, Selamat datang buat Pak Yosua. Kebetulan hari ini uh, pembicara apa? Kita sama-sama belajar dari kitab Yosua. Hari ini mungkin agak sedikit beda ya, karena saya nggak bukan khotbah atau gimana, tapi mungkin kesaksian. Kesaksian yang saya pikir ada relevansinya dengan cerita dari kitab Yosua ini. Mungkin sama-sama kita baca. Kita nggak akan baca dua chapter ini ya, karena terlalu banyak juga. Tapi saya akan fokus ke beberapa ayat. Kita lihat di Yosua, buku Yosua 3 ayat 1 sampai 5. It's a good name. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saya mau highlight sedikit lagi, kuduskanlah kita hari ini, karena besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib buat kita semua. Ya. Saya interesting dengan cerita ini ya, karena saya kalau baca, saya coba lihat background-nya sebelumnya, sampai kemana di momen itu ya. Jadi saya mau highlight beberapa background dari cerita ini. Kalau kita lihat sebelumnya, ini diceritakan mengenai Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Tapi sebelumnya kita mau lihat step back a little bit. Kalau bangsa Israel saat itu sudah 40 tahun in the wilderness. Dia sudah satu bangsa yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir setelah melewati Laut Merah, berputar-putar lama sampai 40 tahun. Jadi bangsa ini berada dalam situasi wilderness gitu ya. In the middle of things, in the middle of unfinished business. Ya. Jadi waktu Tuhan menyuruh bangsa Israel ini keluar membebaskan dari perbudakan, melewati Laut Merah, Tuhan tetap pelihara walaupun di padang gurun. Jadi bangsa ini identitinya mencari karena masih baru terbebas dari perbudakan, sekarang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Apa? Oh, ya, yeah, thank you. Ya, jadi dia dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun dalam in the wilderness, dalam padang gurun, saya yakin selama 40 tahun itu juga banyak orang yang mungkin yang sudah tua-tua dulu sudah meninggal. Ada banyak anak-anak kecil lahir selama 40 tahun itu. Ada orang yang dulunya waktu keluar dari Mesir masih muda, mungkin sekarang sudah jadi orang tua. Yang dulunya orang tua mungkin sudah jadi grandparents. Yang dulunya grandparents mungkin sudah meninggal. Jadi selama 40 tahun itu banyak generasi yang ada yang meninggal, ada yang lahir baru, ada yang kelahiran, so many things ya. Tapi kita harus ingat juga pada saat itu juga banyak generasi muda-muda yang saya nggak tahu apa yang terjadi di Mesir. Tapi saya juga nggak tahu ini, belum ke tanah perjanjian.
Saya pokoknya hidup saya ya in the wilderness, that's my identity. Saya grew up in the like di padang gurun. Banyak generasi yang seperti itu, nggak tahu sejarahnya, mungkin orang tuanya ceritakan, tapi dia grow up dalam uh, uh, di wilderness itu ya. Kemudian tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel ini adalah tanah yang kaya akan susu dan madu. Kadang-kadang saya pikir kaya akan susu dan madu berarti kalau banyak susu itu mungkin banyak sapi ya. Kalau banyak sapi harus ada padang rumput. Kalau ada padang rumput mungkin berbeda dengan wilderness yang banyak pasir, yang rough gitu ya. Oh mungkin lebih bagus, lebih indah karena mungkin ada mungkin ada rumput-rumput, makanya sapinya banyak, jadi susunya banyak. Kemudian madu. Madu berbicara dari lebah gitu ya. Kalau yang kita yang bergardening ya tahu ya, kalau kita mau punya pohon contohnya buah apa gitu ya, kan mulai dari bunga. Kalau kita nggak punya lebah untuk pollinate itu ya, kita nggak akan dapat buah. Jadi lebah itu tuh penting sekali ya. Dan kan tanah ini yang Tuhan bilang itu kaya akan susu dan madu. Jadi it's such a land yang promised land yang indah gitu ya. Yang indah yang Tuhan janjikan yang bangsa Israel ini ingin mencari, ingin ke tanah itu. Tapi kalau kita lihat juga sebelumnya di kitab Bilangan ya, Bilangan ke-13, sebenarnya pada masa itu juga Tuhan sudah menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Saya baca buku Bilangan 13. Oh, sebenarnya Tuhan sudah menyuruh Musa beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Dan orang-orang yang mengintai tanah itu sebenarnya cuma lebih dari 40 hari. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya tanah Kanaan itu nggak jauh ya. Tapi kenapa bangsa Israel berputar-putar, it takes years, ya, yang mungkin bisa mencapai tanah itu mungkin kurang dari setahun. Nah, tapi pada saat itu diceritakan kalau pengintai-pengintai ini melihat tanah Kanaan dan mereka bilang, benar, apa yang Tuhan bilang banyak susu dan madu itu benar. Saya belum pernah lihat tanah seperti itu benar. Tapi mereka in fear. Mereka ketakutan karena tanah itu, orang-orang di sana itu sangat kuat, sangat besar. Dan mereka tuh berpikir, kita akan merebut tanah itu. It's impossible. Nah, jadi mereka itu, ya Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Mesir, berjalan di wilderness for 40 years, sudah dijanjikan tanah yang begitu luar biasa, tapi juga ketakutan karena I don't think we're gonna be able to make it, gitu ya. Nggak mungkin kita bisa merebut tanah itu yang Tuhan janjikan. Karena orang-orang di sana kuat, orang-orang di sana besar, jadi kita akan fear gimana kita akan merebut tanah itu. Kayaknya something yang quite impossible to do. Nah juga tadi yang saya seperti bilang itu banyak generasi di masa itu, banyak orang-orang muda yang lahir di wilderness pada masa itu. Everything is so unsettled karena masih work in progress. Mereka masih berjalan menuju ke tanah perjanjian. Walaupun mereka takut ya, walaupun mereka in fear, tapi di satu sisi juga mereka melihat pemeliharaan Tuhan selama di padang gurun. Tuhan menjaga mereka, keajaiban from satu miracle ke miracle yang lain. Mereka keep walking, mereka keep you know trying to get to that land. Ya, jadi mereka itu sepertinya kalau saya melihat ini momen masa yang sort of in limbo gitu ya. Uh, kita mau ke sana, tapi kita juga nggak yakin apa kita bisa merebut tanah itu. Banyak generasi-generasi baru yang nggak tahu situasinya seperti ini. Tapi juga banyak generasi-generasi yang muda yang lahir pada masa wilderness itu, mereka mungkin nggak terlalu banyak, mereka tidak menyaksikan waktu bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir. Keajaiban yang paling epic gitu ya, menurut saya sampai laut bisa dibelah gitu ya. Itu luar biasa. Sementara ini kita Yosua di kitab yang kita baca ini akan menyeberangi Sungai Yordan. Kalau dipikir-pikir, menyeberangi Sungai Yordan versus menyeberangi Laut Mati, itu menyeberangi Laut Mati menurut saya lebih epic. Karena
scale-nya itu huge gitu ya, laut yang dibelah. Sementara ini sungai, ya. Sementara ini sungai. Tapi banyak orang-orang lupa karena karena Tuhan sudah melakukan mukjizat demi mukjizat tapi merasa nggak yakin. Nah, kemudian kita kembali lagi ke cerita Yosua ini ya. Saya sempat Wikipedia, thanks to Wikipedia, Sungai Yordan. Berapa sih luasnya Sungai Yordan itu ya? Menurut Wikipedia itu luasnya sekitar 100 kaki. Ya. 100 kaki kalau dihitung-hitung meter sekitar 30 meter luasnya. Kedalamannya 1 sampai 3 meter. Pada saat itu diceritakan di Alkitab itu flood season ya, pada saat flood season jadi sebenarnya lebih lebar. Nggak tahu lebarnya berapa karena yang pasti lebih lebar. Ini tipikal dari yang Wikipedia yang saya tahu. Karena saya bayangkan kita mungkin ratusan atau ribuan orang mau menyeberang sungai pada masa itu ya. Kita bicara konteksnya masa itu. Tidak ada teknologi, tidak ada kayak jembatan yang bisa dibikin dengan teknologi yang bagus atau mungkin perahu. Tuhan pun tidak menyuruh bangsa Israel, oke, buat perahu untuk menyeberang. Gitu ya. Atau mungkin saya berinstruksi membuat jembatan atau apa gitu ya. Karena ini sekitar 30 meter. Kalau dipikir-pikir sih nggak sebesar Laut Merah. Tapi ingat, ini dikatakannya besok. Jadi sesuatu yang sebenarnya boleh dibilang itu mustahil di masa itu ya. Even sekarang kalau kita mungkin dengan teknologi yang kita sudah punya sekarang ini ya, kita mau menyeberangi sungai yang 30 meter besok. Itu kayaknya agak-agak impossible juga. Sulit gitu ya. Kita bisa ngebut bikin jembatan lah, teknologi apa gimana, mungkin perahu atau apa. Tapi kita harus lihat konteksnya di zaman itu sesuatu yang kita tidak ada teknologi untuk menyeberangi sungai yang besar itu dan pada saat itu juga lagi flood season besok. Jadi dalam waktu less than 24 hours we gonna cross the river. Teknologi tidak ada, Tuhan juga tidak menyuruh bangsa Israel untuk mempersiapkan apapun in terms of like logistik gitu ya. Tapi satu hal yang di ayat yang dikatakan itu, Yosua menyuruh bangsa Israel untuk kuduskan dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sepertinya instruksinya itu yang diberitahukan. Nah, jadi pada saat itu Tuhan tidak menunggu kondisinya mudah gitu ya. Jadi pada saat flood season, sungainya agak-agak meluap gitu ya. Jadi menurut saya Tuhan ingin menunjukkan kalau no one can take credit. Nggak ada bangsa Israel atau satu orang pun di saat itu yang bisa take this credit except for God. Karena ini sesuatu yang menurut saya itu mustahil. Mau bagaimana kita menyeberangi sungai, ya kita sebagai orang adult aja kita tingginya nggak nyampe 3 meter ya. Sementara ini airnya kira-kira 1 sampai 3 meter. Let's say 2 meters, roughly. Kita nggak nyampe 2 meter. Bagaimana kita menyeberangi? Dan sementara itu sungainya terus bergerak gitu ya. Saya yakin pasti terbawa arus. Kalau nggak ada jembatan atau teknologi untuk menyeberangi itu sesuatu yang impossible dan Tuhan tidak menunggu saat oke tenang sampai sungainya mungkin agak kering atau pada musim kemarau supaya menyeberangnya lebih mudah gitu ya. Karena kalau begitu kita sebagai manusia kita bisa dengan mudah take a credit. Oh, ini karena aku begini, karena ini begini. Oh, saya kerja keras ngebangun ini, saya begini-gini. No. Pada saat itu, so no one can take credit except God. Karena ini sesuatu yang mustahil dilakukan. Nah, apa yang ini cerita ya saya buat singkat ceritanya untuk menyeberangi Sungai Yordan. Kadang-kadang saya melihat dari cerita ini apa yang cerita ini kita bisa pelajari sama-sama. Nah, di ayat kelima itu yang tadi kita bacakan, bangsa Israel disuruh step to the unknown. Karena bayangkan kita mau menyeberangi sungai, kita tidak ada teknologi, bangsa Israel saat itu tidak ada teknologi,
tidak tahu harus bagaimana, tapi dia akan trying to step into the unknown. Satu-satunya yang membuat bangsa Israel bisa melewati sungai itu hanya dengan percaya. Bangsa Israel mungkin pada saat itu ada generasi-generasi yang sudah tua, mereka mungkin menceritakan, oh dulu kami bisa melewati, Tuhan memimpin bangsa kita untuk melewati Laut Merah. Laut Merah bisa dibelah, gini ya. Ini Sungai Yordan pasti bisa. Jadi it just trust, cuma trust yang bisa kita pegang pada saat itu karena tidak ada teknologi yang bisa dibantu, it just trust gitu ya. Dan juga di saat itu di ayat kelima dikatakan untuk Yosua untuk kuduskanlah hatimu. Jadi kalau kayak saya bicara kuduskan hatimu, jadi lebih seperti kayak menyiapkan hati kita, menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, dan juga membersihkan diri kita dari hal-hal yang najis, yang kotor gitu ya. Karena kita mau bangsa Israel tomorrow akan witness something amazing. Something amazing yang akan Tuhan lakukan. Jadi satu perkara yang saya pelajari itu kita harus siapkan hati kita. Kita harus siapkan hati kita uh, uh, untuk menyaksikan, melihat kemurahan Tuhan. Bukan dengan research, bukan dengan oh kita harus strateginya begini, kita harus persiapkan. Bukan berarti itu nggak perlu ya. Maksud saya dalam konteks ini karena ini adalah sesuatu yang mustahil, ya. Berbeda dengan misalkan oh saya harus ujian, exam. Of course you need to study, ya. Setelah kita berdoa, setelah kita meminta pertolongan Tuhan, kita harus study. Tapi dalam konteks ini tidak ada apapun yang bangsa Israel bisa lakukan other than trust God. Karena ini sesuatu yang mustahil, sesuatu miracle yang Tuhan akan kerjakan besok. Jadi satu hal yang paling penting itu menyiapkan hati kita. Dan kalau kita lihat lagi di ayat berikutnya, saya interesting waktu baca di ayat ketiga ya, dan memberikan perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya. Jadi dan mengikutinya. Jadi tabut perjanjian Allah itu berjalan di depan. Ya. Bangsa Israel pada saat itu karena in order for God to make a miracle, we need to put God first. Gitu ya. Tuhan harus yang di depan. Bayangkan kalau Tuhan itu angkanya, angka 1, kita angka 0 gitu ya. Kalau angka satunya di depan, kita jadi banyak ya. Tapi kalau angka satunya di belakang, jadi 0 semua. Because we are just zero. We are just, kalau kita cerita ini diajarkan to put God first, gitu ya. Bukan the other way around. Saya mengalami masa I didn't put God first. Gitu ya. Kesaksian saya waktu saya mulai merintis karir. Tahun 2004 saya puji Tuhan diberi kesempatan bekerja di Singapura. Wah, it's amazing gitu ya. Of course kita juga berdoa ya, kita pengen ini. Tapi kelamaan, lama-lama God bukan yang di depan. God itu jadi yang di belakang. Itu pengalaman saya. Jadi bukannya put God first in everything we do, in our career, in our work, tapi saya put lama-kelamaan itu just me, gitu ya, just me. Jadi itulah kenapa karir saya juga nggak berjalan seperti yang saya inginkan. Walaupun di awal-awal I feel like I'm on top of the world, gitu ya. I feel like on top of the world. Saya nggak pernah belajar di luar negeri, saya nggak pernah kuliah di Indonesia gitu ya, bisa punya kesempatan bekerja international. Saya sempat ke Australia bekerja sebentar, saya sempat ke New Zealand. Sebenarnya itu all because of God's grace. Tapi saya itu karena pada masa itu saya tidak put God first, jadi saya pikir it's me, it's my effort gitu ya. It's my intelligence, it's my hard work yang saya taruh sekian lama gitu ya.
Jadi berbeda dengan apa yang kita belajar hari ini, kita harus follow the ark. Kita harus put God first. Lama-kelamaan karir saya juga akhirnya to certain degree mentok gitu ya. Things not working seperti yang saya inginkan. Karena itu juga is part of it is my fault gitu. Karena saya tidak menaruh Tuhan di awal. Saya menaruh Tuhan di belakang sekali karena it's all about me. Tuhan Tuhan izinkan hal seperti itu mungkin untuk mengajar saya juga gitu ya. Untuk mengajar saya kalau saya um, semua yang saya dapat itu ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apapun yang saya dapat. Lama-kelamaan ya Tuhan ajarkan dan saya lebih disadarkan diri, lebih disadarkan. Hingga pada saat ini apa yang saya dapat, pekerjaan yang saya dapat itu menurut saya it's all his miracle gitu ya. The more saya realize karena the more I feel terutama recently saya baru pindah kerja. Tanggal 1 kemarin, new financial year. Saya pindah kerja di sebuah perusahaan, salah satu perusahaan besar di Australia, tanpa saya even applying, gitu ya. Tanpa saya even applying effortly, nggak ada effort sama sekali. Bahkan saya sudah siap-siap interview 4 orang kandidat yang akan ngegantiin saya. Everything change last minute karena pada saat itu saya nggak terlalu fokus too much on career karena saya bilang okay, it's God giving all of these things gitu ya. Saya bisa berada di klien ini. It's all God's grace gitu ya. Jadi saya nggak terlalu men-chase gitu ya. Saya nggak terlalu mengejar seperti kayak dulu gitu. Tapi when God give all these things itu ya tanpa saya kadang-kadang tanpa yang saya minta gitu ya, tanpa yang saya minta. It's it feels nice gitu ya. Mungkin buat orang-orang yang di kantor kayaknya feels nice kalau kita nggak melamar kerja tapi kita diminta gitu ya. Kayaknya kita oh gitu dibutuhkan gitu kan. Jadi it's such kalau kita taruh Tuhan, Tuhan itu memberikan yang kadang-kadang jauh lebih yang dari kita bayangkan. Mungkin dulu kalau saya dengan effort saya gitu ya, saya mengejar karir yang saya dapat kali ini dengan luar biasa. We have to work hard, of course, benar itu benar. Tapi kita dulu tuh saya lebih apa ya, not saying maniak, tapi it's such a career driven gitu ya. Mau mau mencapai lebih 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 lebih. Sementara when we put God first, ini pengalaman saya ya, ini pengalaman saya, mungkin tiap orang beda. Tuhan memberikan pekerjaan yang kadang-kadang yang saya nggak impikan, nggak terlalu banyak effort gitu ya, nggak terlalu banyak effort, just trust God gitu ya. Itu yang saya alami. Nah, kalau kita lanjut lagi di ayat berikutnya, sebenarnya setelah bangsa Israel melewati Sungai Yordan itu, Tuhan menyuruh untuk mengambil batu, 12 batu, stone, dan ditaruh untuk sebagai memorial. Sebagai memorial. Terus kadang-kadang saya lagi berpikir, kenapa ya taruh batu gitu ya, memorial. Iya untuk to remind something, to remind, oh dulu tuh pernah begini, dulu di tempat ini pernah ada kayak kejadian gini, seperti kayak memorial gitu ya, kayak memorial. Tapi saya melihat dari sini God itu sebenarnya building a culture of testimony. Storytelling to your next generation, storytelling to our children gitu ya. Bukan dengan teologi yang maaf kata, teologi kita perlu belajar dan itu bagus, tapi the the power of storytelling from one generation to another generation gitu ya, passing the same story to our children. Kalau dulu tuh Tuhan pernah menolong bangsa Israel melewati Sungai Yordan, ini ada tandanya gitu ya. Itu it's a storytelling yang diceritakan dari generasi ke generasi. Tapi ingat, saya pernah sharing beberapa mungkin 2 atau 3 sebelumnya. Kita sebagai manusia, nah ini satu kelemahan kita sebagai manusia. Kalau kita melihat ada satu keajaiban pernah terjadi atau mungkin misalkan Tuhan pernah memakai air ini untuk menyembuhkan seseorang misalkan gitu ya.
kita sebagai manusia, kita tend not to focus to the God, tapi kita fokus ke airnya. Oh, this is a holy water. Dulu orang pernah disembuhkan dengan air ini. Jadi saya kalau minum air ini saya bisa sembuh gitu ya. Itu it's a human thing karena kita nggak bisa melihat Tuhan itu kan nggak kelihatan. Dan saya bersyukur tidak seperti teman-teman mungkin yang kepercayaan lain ya, punya such a holy place. Mereka harus pergi ke this holy place dan in this holy place God ada di situ menurut kepercayaan mereka. No, dari awal Tuhan tidak pernah ingat kalau kalian ingat di 10 hukum Taurat ya, tidak boleh ada Tuhan lain di hadapanku. Mau benda apapun, even anything or places yang Tuhan pakai untuk membuat mukjizat saat itu ya, itu nggak ada yang boleh disembah, nggak ada yang suci, ya. Itu sudah big warning dari awal semenjak kitab Taurat itu di 10 perintah dan commandment. Tapi ya itu, kita manusia, kita tend to be shifting our focus bukan ke Tuhannya, tapi ke things yang pernah Tuhan pakai. Kita jadi mengholikan certain places. Kita jadi mengholikan certain, mungkin kayak seperti ini, kayak stone. Tapi Tuhan tidak pernah bilang, oh kamu harus menyembah batu-batu ini. Karena dengan ini saya pernah menyeberangkan bangsa Israel. No, it's for storytelling. It's for storytelling to the next generation. Karena kebaikan Tuhan. Kamu lihat itu. Lihat batu-batu itu, dulu kebaikan Tuhan bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan. Tapi tetap Tuhan yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Bukan the things yang pernah dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi itu satu. Bukannya berarti kita tidak boleh mendewakan apapun. Kita harus appreciate dan kita harus melestarikan story. Ya, karena mungkin seandainya ada batu itu ada di sini gitu ya, it's a testimony. It's a story back then yang harus kita rawat misalkan gitu ya. Batu itu mungkin akan jadi boleh ditaruh di museum atau ditaruh di tempat-tempat yang amazing, kita bersihkan, kita rawat, that's fine, that's okay. Jangan kita menyembah atau kita menganggap itu sebagai Allah gitu ya, sebagai things akan menjawab doa kita. Karena itu adalah cuman it's just a stone at the end of the day. It's a stone yang Tuhan pernah instruksikan bangsa Israel untuk mengingat kebaikan Tuhan. Jadi mengingat kebaikan Tuhan, uh, uh, it's the most important essence dari batu yang ditaruh itu untuk disampaikan dari generasi ke generasi, bukan untuk disembah. Nah, kemudian saya mau relevansinya ke today's gitu ya. Dalam hal ini membuat keputusan untuk bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan. Satu hal yang kita sering dalam hal kayak membuat keputusan gitu ya, kita harus banyak a lot of bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan, bahkan untuk menuju tanah Kanaan. Saya yakin mereka itu sebagai bangsa banyak membuat keputusan along the way selama 40 tahun di wilderness. Mereka mungkin take a wrong turns, mungkin sekali waktu mereka took a right turns gitu ya. Mereka dalam 40 tahun in the wilderness banyak keputusan yang dibuat on the daily basis atau weekly basis untuk trying to goal mereka mencapai ke tanah Kanaan. Nah, saya cuma mau kaitkan sedikit mungkin apa yang saya pelajari waktu membuat keputusan. Karena waktu saya sempat ditawari pekerjaan ini dari 2 bulan yang lalu, itu saya bergumul gitu ya. Sempat ditawari, saya discuss dengan istri saya gitu ya, menurutnya gimana, menurut kamu gimana, gini-gini. Saya banyak doakan juga gitu ya. To make a decision, it's very not easy gitu ya. Dan terus terang banyak decision yang saya buat juga itu banyak tidak konsultasi dengan Tuhan.
banyak keputusan yang saya buat itu juga salah. Dan kadang-kadang kalau saya melihat look back gitu ya, oh keputusan-keputusan yang saya buat salah, to a certain degree mungkin Tuhan biarkan. Selama itu tidak mencelakai kita ya, mencelakai. Karena kadang-kadang seperti kita, contohnya anak kita gitu ya, dia mau ini gitu ya. Kita sudah bilang ini tuh nggak boleh, ini tuh salah. Tapi kadang-kadang udah kita diemin aja deh. Kita biarin sedikit-sedikit. Dari situ kadang-kadang pengalaman anak itu keputusan yang salah itu lebih powerful daripada nasihat yang kita kasih tahu setiap hari. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Actually, most of the time nggak akan didengar. Sampai suatu hari mungkin kita membuat keputusan yang salah, you will remember it for the rest of your life. Nah, ini ada beberapa hal yang membantu saya, yang saya kesaksian lah boleh dibilang. Setiap saya mengambil keputusan, satu hal sebagai prinsip saya harus lihat decision ini harus align with Bible gitu ya. Apapun keputusan yang mau kita ambil, contohnya misalkan, oh pindah kerja, pindah kota, ngambil jurusan kuliah yang berbeda atau apa. Kita harus lihat apakah keputusan yang kita ambil itu align with the Bible, ya, align dan tidak kontradiktif gitu ya dengan His will gitu ya. Kita again saya juga masih belajar, tapi satu hal yang saya lihat itu keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan yang misalkan oh akan menjauhkan kita dari Tuhan, akan menjauhkan kita dari misalkan persekutuan-persekutuan ibadah, akan menjauhkan kita yang tadinya dulu kita doing a great volunteer gitu ya for God, kita akan malah akan jadi jauh. Mungkin kita akan jadi punya uang banyak dengan keputusan itu. Kita bisa justify and ask God gitu ya, apa keputusan ini tuh align with the Bible, align with God's word. Kedua, kalau saya mengambil keputusan yang saya pelajari itu, saya make sure I feel peace gitu ya. Saya make sure I feel peace. Again, saya sebagai manusia, saya bisa salah. Menurut saya, ya peace gitu ya, oke good and everything. Tapi kadang-kadang saya juga bisa salah. Tapi itu salah satu indikator kalau kita feel peace gitu ya, mengambil keputusan ini, we feel good, itu juga dengan peace itu kita akan mendapat clarity. Kita akan mendapat clarity, jadi kita akan membuat keputusan yang tepat. Nah, yang berikutnya, keputusan itu bukan hanya sekedar percaya gitu ya. Iya, iya saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik gini-gini. Tapi kita juga harus make a movement. Kita harus seperti bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Walaupun saya yakin percaya, Yosua percaya Tuhan akan menolong bangsa Israel untuk melewati Sungai Yordan. Tapi tidak akan terjadi kalau mereka tidak step their feet in the water. Kalau mereka tidak make move gitu ya, itu tidak akan terjadi. Cuman ya saya percaya tapi diam aja, berharap sungainya itu di split atau bagaimana ya, diam aja, tapi itu kita juga harus bergerak. Kita harus make a movement gitu ya. Jadi tidak hanya menunggu dan kita dan juga yang lebih penting itu kita mengambil keputusan itu bukan sekedar just for ourselves. Jadi untuk memberikan ruang kepada Tuhan untuk mengambil keputusan. Siapa di sini yang kadang-kadang kalau kita mau mengambil keputusan kita minta tanda dari Tuhan, ya? Itu it's such a common thing gitu ya. Tapi bukan berarti kita pasti diberi tanda. Bukan berarti pasti Tuhan menjawab kita. Banyak doa-doa saya yang saya panjatkan juga Tuhan nggak jawab sampai saat ini. Atau mungkin belum jawab gitu ya. Tapi Tuhan pasti saya yakin there is a reason certain prayer itu Tuhan nggak jawab. Karena mungkin itu kebaikan kita. Kitanya aja yang nggak tahu saat ini ya. Mungkin nanti 40 tahun lagi saya lihat, oh oke. Coba kalau seandainya doa-doa saya itu dijawab, saya mungkin bagaimana kali ya. Ya kita nggak tahu ya. Tapi asking for sign itu saya pernah lakukan juga gitu ya. Saya pernah lakukan juga. Waktu itu pertama kali waktu saya pengen pindah ke Singapura. Saya minta tanda pada Tuhan gitu ya.
Tidak ada tanda, tidak ada jawaban. Waktu itu tidak ada jawaban, tapi I feel good about it, I feel peace and everything. Ya, I took it. Kemarin waktu saya pindah ke tempat kerja yang baru, saya juga sempat begitu. Saya sempat minta tanda sama Tuhan. Karena kondisi saya waktu itu saya sudah di perusahaan ini tapi sebagai klien. Saya nggak boleh join mereka selama 6 bulan karena takut ada conflict of interest gitu ya. Tapi deep in my heart saya bilang, oh, aku quite enjoying with the team gitu ya. Tapi saya nggak bisa gitu ya. Saya sudah Saya terus bilang ke tempat pekerjaan saya bilang, "Saya nggak bisa terima pekerjaan ini." Saya terus ditawarin beberapa kali, tapi di mulut saya bilang, saya nggak bisa terima gitu ya. Thank you, tapi saya nggak bisa terima gitu ya. Tapi deep, 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 very deep, deep in my heart, I feel like, oh, saya pengen juga sih kerja di sini gitu ya, tapi saya nggak bisa bilang gitu. Terus saya minta tanda sama Tuhan, buka jalan, karena saya akan tetap honor kontrak yang saya sudah sign dengan perusahaan saya. Saya nggak akan pindah, tapi Tuhan buka jalan. Terserah maunya gimana apa gimana. Di detik-detik terakhir setelah saya sudah dapat 4 kandidat, saya sudah arrange interview for the next 2 weeks gitu ya. Semuanya sudah settle. Nggak tahu gimana, pagi-pagi saya ditelepon sama atasan saya, punya atasannya lagi. Dia di Adelaide. Dia telepon saya pagi-pagi. Oh, bisa nggak sebentar ngomong? Ya, oke, ngomong. Dia malam itu, 1 hari sebelumnya, dia ketemu bos saya tanpa saya tahu gitu ya. Ketemu bos saya, ngomongin soal ini, gimana, boleh nggak Hendrik join gini 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 gini. Saya juga nggak tahu mereka ngomong apa, tapi at the end of that conversation itu mereka bilang, bos saya bilang, kamu nggak akan ada legal issue kalau kamu join. Itu yang saya guarantee gitu ya. Jadi it's okay, it's up to you now. Oh, karena saya juga berdoa gitu ya, saya bilang this is such a last minute gitu. Karena minggu depan saya udah siap interview, ada 4 kandidat, udah siap gitu semuanya. Saya juga kayaknya nggak enak gitu ya, tiba-tiba ini 4 kandidatnya saya harus cancel lagi atau gimana gitu ya. Terus siangnya itu juga saya telepon bos tempat kerja saya yang sebagai employer gitu ya. Iya, diceritain, ya semalam we had a meeting, rah, 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 and everything. So now everything is up to me. Jadi I feel also peace karena saya nggak akan mengalami legal issue later on gitu ya. Terus saya discuss lagi dengan keluarga. Saya sempat ngomong juga sih sama mama saya gitu ya. Kira-kira gimana telepon gini. Ya mama saya jawabnya terserah kamu gitu. Tipikal orang tua gitu. Yang penting ya senang, kamu senang ya udah gitu. Ya udah gitu. Terus akhirnya setelah konsultasi gitu, doa, terus istri saya kasih masukan, oke akhirnya the following day saya bilang, "Ya saya terima." Langsung itu semua interview di-cancel. Semua di-cancel and moving so quick within just 2 days gitu ya. Uh, saya jadi saya melihat juga kita juga harus punya dalam membuat keputusan, kita harus discuss dengan trusted people gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa doing it alone. Kita butuh either teman atau pastor atau orang yang kita anggap kita bisa discuss gitu ya, kita bisa sharing. Dan menurut saya asking trusted people itu penting ya. Of course asking keluarga dalam membuat keputusan. Suami, istri, pastor, orang tua gitu ya. Itu satu hal yang menurut saya penting juga dilakukan dalam membuat keputusan. Nah itu jadi I feel peace at that time dan saya akhirnya Tuhan berikan pekerjaan ini tanpa even saya melamar, tanpa even effortnya luar biasa gitu menurut saya. I don't know whether, but I feel peace, I feel good about it. Saya nggak terlalu karena terus terang pekerjaan yang baru ini saya suka dengan ritme dan timnya. Tapi itu saya sebenarnya di minggu kedua waktu saya join ini, God give me some kind of like
apa ya, saya merasa bukannya misi, tapi saya merasa ada beberapa teman saya itu yang saya merasa kita sering discuss gitu ya, ngobrol-ngobrol gini-gini. They're very open their mind. Saya belajar tentang person of peace gitu ya. Dia dia very open mind gitu ya, discuss certain things. Dan saya melihat God put this opportunity gitu ya untuk beberapa orang ini di kantor saya. Saya bahkan lebih fokusnya ke kesempatan saya bisa ministry orang ini daripada saya dapetin kerjaannya. Jadi karena saya merasa uh, uh, they're very good people, they're very good, tapi mereka juga feel like hungry, mereka feel lost gitu ya. Mereka nggak, they're not believers, definitely saya tahu mereka nggak believers, tapi saya bilang, oh Tuhan menaruh saya di sini, it, ada opportunity untuk sharing a words, sharing God's word to all these people. Membuat saya akhirnya saya saya merasa Tuhan izinkan taruh saya di tempat ini. Saya nggak tahu ya berapa lama saya bekerja di sini, tapi I hope this is opportunity yang Tuhan berikan to minister these people. Yang saya merasa ada 2 atau 3 orang di tim saya itu yang uh, uh, very open gitu ya, suka tanya-tanya tentang uh, my faith, my weekend gini-gini. Jadi mereka a lot of curiosity gitu. Jadi saya merasa this is ladang Tuhan yang Tuhan kasih gitu ya. Berbeda dengan karir-karir saya yang dulu, itu saya fokus karir. Saya nggak ada terlalu peduli yang begitu-begitu. Tapi sekarang Tuhan berikan ini dan Tuhan berikan kesempatan ini buat saya, itu keputusan yang I feel peace that we took gitu ya, buat keputusan ya ini. Walaupun saya harus travel ke city 4 hari seminggu. Tapi the good things ya, saya ketemu orang ini 4 hari seminggu. Saya bisa intens komunikasi dengan orang-orang ini. Saya saya sering sekarang kita sering tuh kalau lunch bareng gitu ya, mmm, mereka sempet tanya-tanya juga, "Oh kamu ke gereja di mana?" Atau kan saya sempet sharing juga, saya volunteer di tempat ini gitu ya. Jadi mereka such a curious gitu loh. Jadi saya I feel mungkin ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk, memberikan kesaksian kepada orang-orang ini. Mungkin ya bonusnya kerja. Tapi walaupun to be honest ya, gaji saya itu sebenarnya berkurang sedikit. Tapi I feel it's more than that. It's more, ya berkurangnya juga nggak sampai setengah ya, enggak. Tapi berkurang sedikit. Biasanya tuh kalau kita pindah kerja, we always wanna be better kan, biasa itu. It's a human thing gitu ya. Kita mau gajinya lebih baik atau environment-nya lebih baik, it's okay. For this instance, secara materi lebih sedikit, nggak banyak tapi lebih sedikit, tapi saya melihat ini kesempatan yang value-nya lebih dari uang. Be able to, tapi cukup ya, gaji yang diberikan ya cukup buat kita sekeluarga, dan Tuhan cukupkan saya yakin. Tapi, fokusnya lebih ke ada this opportunity yang menurut saya is such amazing thing, karena saya nggak pernah ngalamin, pindah kerja atau di dalam, ruang pekerjaan gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang such open mind seperti ini untuk curious gitu ya about God gitu ya, tanya-tanya gitu ya. Walaupun saya masih belajar gitu kan, tanya ini, tanya itu, sedikit tentang faith lah, tentang the challenges gitu ya. Buat saya itu such a, opportunity yang Tuhan berikan yang menurut saya nilainya itu lebih dari uang. Oke, itu aja yang saya mau kesaksian. Terima kasih waktunya. Mari kita, sama-sama doa. Tuhan, kami bersyukur, kalau Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang membimbing kami Tuhan dalam membuat keputusan. Tuhan, kami ingin, belajar kalau tiap keputusan apapun yang akan kami ambil Tuhan, seperti bangsa Israel, kami ingin menaruh Engkau di depan Tuhan. Engkau above all else. Kami ingin, it's all about you Lord, not just us. Berikan kami, hikmat Tuhan, berikan kami, um,
endurance as well. Berikan kami petunjuk-Mu Tuhan dalam mengambil keputusan, dan juga Tuhan berikan kami keberanian untuk melangkah dalam iman. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati persekutuan doa ini Tuhan, berkati tim yang luar biasa yang mendedikasikan waktu tanpa bayaran Tuhan untuk menjalankan persekutuan doa ini Tuhan. Berkati kami semua Bapa, kami serahkan minggu kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus